Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman kembali menerima penghargaan berkelas dari media nasional berupa Indonesia Attractive Finance Awards IAA 2019 pada Selasa malam 23 Juli 2019 di Pullman Hotel Jakarta. Penganugerahan penghargaan IAA 2019 disematkan oleh Tempo Media Group kepada Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemenang Gold kategori Provinsi Kecil Terbaik Sektor Investasi. Mengenakan batik cual berwarna kuning kecoklatan, Erzaldi terlihat sumringah menerima penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawijaya. Selain Erzaldi, sejumlah kepala daerah provinsi ikut menerima penghargaan lainnya, salah satunya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Termasuk pula di antaranya Bupati Belitung Timur Yusli Izzah Mahendra yang ikut menerima penghargaan Gold IAA 2019 kategori Kabupaten Kecil Terbaik Sektor Pelayanan Publik. Terpilihnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pemenang IAA 2019 menunjukkan adanya potensi besar dalam menarik minat investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk memajukan perekonomian daerah. Tetapi yang saya rasakan sekarang juga bahwa investor-investor itu tidak saja datang dari para investor besar, tapi sekarang sudah merambah kepada investor-investor yang kecil, termasuk UMKM dan masyarakat di sini. Didukung lagi oleh kebijakan kita yang mengedepankan pemasaran dengan cara memasarkan melalui teknologi seperti yang ada sekarang ini, sehingga kita pemerintah sangat terbantu dan tentunya semangat ini terus kita dorong dengan membuat regulasi-regulasi yang mempercepat investasi agar para investor ini merasa mudah untuk berinvestasi di daerah kita. Kita sedang merancang melalui bank daerah yang sekarang sedang kita rancang. Mudah-mudahan kalau bank daerah ini sudah terwujud, salah satunya kita buka pintu bagi masyarakat Bangka Belitung untuk ikut berinvestasi melalui saham yang akan kita tawarkan oleh bank daerah ini nanti, sehingga bank daerah ini nanti bisa melanjut bersama dengan investor-investor untuk Bangka Belitung. Penghargaan yang diperoleh akan menjadi motivasi dan evaluasi kinerja, terutama terkait perizinan dan iklim investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Begitu juga dengan kemampuan analistik sumber daya manusia, aparatur sipil negara dalam melakukan branding bagi investasi daerah. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo dalam sambutan pembukaannya mengapresiasi kepemimpinan para kepala daerah dalam melakukan inovasi terhadap pembangunan di wilayahnya sehingga kinerja tersebut berbuah penghargaan pada IAA 2019. Menurut Eko Putro Sanjoyo, kementeriannya telah mengucurkan dana desa sekitar 257 triliun rupiah, diantaranya untuk memacu berbagai inovasi, baik di sektor infrastruktur maupun pariwisata. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, keberhasilan dari bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mengelola dana desa ini, Bapak Presiden memberikan insentif bahwa dana desa akan dinaikkan dari 257 triliun menjadi 400 triliun. Pesan dari beliau adalah supaya penggunaan dana desa itu fokus dan dikawal langsung oleh kepala daerah. Bikin desa, kan infrastruktur sudah, misalnya bikin desa wisata, bikin BUMDes pengolahan pasca panen. Buat sesuatu yang fokus jadi impact-nya ada. Kadang-kadang kita suka ngelihat apa yang kita tidak punya. Saya kasih contoh, ada satu desa di Bali yang tidak mempunyai lahan karena lahannya semua udah milik perkebunan swasta. Tidak mungkin dana desanya membangun infrastruktur di lahan perkebunan swasta. Mereka membuat BUMDesnya itu pengolahan kompos. Kompos tersebut dijual kepada perkebunan. Tahun lalu saya dapat laporan menjual lebih dari 3.000 ton. Mereka membayar pajaknya 3 miliar padahal dana desanya hanya 800 juta. Penganugerahan penghargaan IAA 2019 dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo dan Menteri Pariwisata Arif Yahya, CEO Tempo Media Group Thorik Haddad dan CEO Frontier Group Handi Irawan.
Bangka Belitung pernah menerima penghargaan serupa pada tahun 2018, yakni penghargaan Platinum kategori Provinsi Potensial Pelayanan Publik. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kepada Gubernur Erzaldi Rosman di Hotel JW Marriott Jakarta tahun lalu. Tempo Media Group untuk kelima kalinya bekerja sama dengan Frontier Consulting Group melakukan riset Indonesia Attractive Finance Index. Riset melibatkan investor dan publik untuk memperoleh data mengenai daya tarik di sektor investasi, infrastruktur, pelayanan publik, dan pariwisata di kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia. Pemilihan nominator setelah melewati tahap penyaringan dan pengolahan data, melakukan survei serta verifikasi data hingga penjurian terhadap 56 nominator. Dari Jakarta, Ismail Muridan, Reza Wahyudi Tamrin, Sentosa Lumban Toruan, Biro Humas dan Protokol, melaporkan untuk Warta Bangka Belitung.